Halo semuanya, selamat malam guys. Selamat datang dalam sebuah match day ya, dalam Liga Untas season 10 guys. Balik lagi sama aku guys. Kita akan menyiarkan pertandingan yang tentunya bakal seru banget antara dari teman-teman tim Guardian versus pasukan dari tim Marga 27 ya. Ya kita tahu juga di season 2 yang lalu ya, atau season di 8 kalau nggak salah guys, mereka berhasil untuk mendapatkan gelar juara ya. Dan kali ini mereka harus bertanding lawan teman-teman dari tim Guardian yang juga tentunya nggak akan mau kalah. Mereka mencoba untuk melakukan tentunya ban-ban di game yang pertama kali ini. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung ya guys. Boleh dibantu tap-tap dan juga boleh dikasih dukungan buat teman-teman yang saat ini melihat bahwa teman-temannya sedang bertanding ya. Wah, ini dari Guardian udah nge-ban hero Fanny dan juga hero Paveus ya. Sementara kalau kita lihat dari teman-teman tim Marga 27, mereka mencoba untuk melakukan ban ke arah Link dan juga Bruno ya. Kita tahu Bruno bisa cukup meta ya, cukup meta. Apalagi Link yang juga cukup kuat juga, bisa dipaksakan dari segi hero-nya guys. Aku catat dulu juga ya untuk ban yang udah terjadi guys. Dan kini ada sebuah first pick yang akan langsung dikeluarkan langsung oleh pasukan dari tim Guardian. Diarahkan ternyata ke arah Matilda ya. Matilda oke, bisa mobilitas, cuman biasanya Vazgar pakai hero-hero yang biasanya lebih ke tank ya, bukan ke hero support. Cuma untuk kali ini mungkin mencoba untuk memberikan sebuah percobaan ya. Dan udah ada hero Zuzin dan juga Hilda yang kini udah berhasil dipick. Kita tahu juga nih hero-hero yang emang jadi hero kuat dari pasukan teman-teman tim Marga 27 ya guys. Ini akan menyulitkan banget buat pasukan dari tim Guardian jika mereka nggak bisa menangkal dan YV. Jadi kan sebuah pilihan duluan bersama dengan satu hero lagi, seorang Zico. Kita lihat siapakah akan yang mencoba untuk diamankan. Dan Roger yang ternyata dijadikan sebuah pilihan. Roger kita tahu dengan hypernya bio situation kuat, buff juga memang lumayan untuk bisa memberikan sebuah pengambilan. Cuman memiliki darah yang juga nggak terlalu tebal dan nggak punya cukup banyak skill escape untuk bisa kabur ya. Dan Yoi mencoba untuk melakukan sebuah pick untuk yang ketiga ya. Dan Hayabusa ternyata dijadikan sebuah hyper untuk pasukan dari tim Marga 27. Dan Jaskite emang sangat-sangat berbahaya. Jaskite ini adalah pemain yang pernah main di kostumku, di kostum CAT. Dan ya kita tahu kualitasnya bukan jungler sembarangan teman-teman ya. Ada sebuah band yang juga kini terjadi. Claude dijadikan sebuah pilihan bersama dengan tinggal hero-hero macam Godlaner ya. Wah, Nathan dijadikan sebuah opsi ternyata. Dan untuk pick yang berikutnya sepertinya masih cukup punya asa untuk di area Bruno udah, Nathan udah. Agak sulit ya Godlaner ya. Ixia mungkin, Granger juga oke, Granger. One juga oke, masih banyak peluang ya. One yang ternyata jadi pilihan guys. One yang udah berhasil dipick duluan oleh pasukan dari Marga 27. Dan kita lihat balasan draft pick yang akan terjadi. Masih ada Godlaner juga yang tuh bisa diambil. Harit mungkin bisa jadi peluang juga. Ada Clean yang mulai di shadow pick kah bersama dengan hero Xbox. Soyu bisa juga dijadikan pilihan, tapi Last Insanity bisa membakar-bakar ya. Jadi ancaman besar juga buat pasukan dari Guardian. Dan ini oke ya, Soyu dan juga Melissa ternyata. Melissa dan juga Soyu. Kita akan berdiri teguh. Dan Tigreal jadi hero terakhir yang kini akan diamankan oleh pasukan dari tim Marga 27. Dan
Kita akan langsung masuk untuk game yang pertama teman-teman ya. Guardian versus Marga 27. XP Soyu menurutku sih masih oke sih ya. Cuman memang ada beberapa opsi yang sebenarnya mungkin bisa dijadikan lebih kayak Paveus mungkin. Atau Terizla atau yang lain-lain juga masih sebenarnya banyak opsi sih guys. Cuman Soyu juga bisa jadi hero yang cukup bahaya ya. Dan kita akan langsung memulai sebuah game yang pertama. Menurut kalian siapakah yang akan memenangkan sebuah matchnya antara pasukan dari tim Guardian versus pasukan dari tim Marga 27. Dan kita akan langsung coba lihat game pembuktian game pertama. Langsung lihat saja. Welcome to Land of Dawn. Dan let's go. Masuk dalam pertandingan. Ada seorang Wahyus yang mencoba memakai hero yang bisa dibilang cukup memang kuat juga ya di game kali ini. Bersama dengan seorang Skulls yang harus langsung ke area baru nggak memakai Hilda di sana, memberikan tekanan langsung ke arah seorang pemain Depran. Memang kalau jadi badan akan sangat sulit ya Soyu ya. Hingga kayaknya harus berhati-hati untuk duluan. Karena damage dari sang Hilda di arah early juga cukup kuat dan mungkin bisa membuat Depran ini bisa ditumbangkan ya. Mencoba bermain aman Depran karena udah mulai sekarat dari segi darah. Yoi terlihat juga sedang mencoba memberikan dorongan begitu saja. Jiko terlihat nggak cukup kuat, mencoba untuk balik lagi, menunggu bantuan dari seorang Fastguard yang sepertinya mulai ke area atas kali ini. Mencoba untuk melakukan satu rotasi gaming, tapi lihat juga bahwa satu buah cutting minion apakah sudah berhasil untuk seorang Skulls lakukan juga di game kali ini ya. Mencoba berfokus agar bisa melakukan pertarungan bersama dengan sebuah pengisian darah yang juga saat ini seorang Skulls sedang lakukan. Chance Kitty bergerak langsung dengan pengambilan karakter yang berhasil diamankan. Bergerak langsung dengan satu buah shadow kill kali yang cukup ready. Langsung menekan dengan satu buah first bolt yang terjadi. Skulls pun terkena serangan tapi cukup pulih untuk bisa melakukan pertarungan lagi. Setelah di bagian atasnya, pertarungan pun juga dimulai. Zico mendapatkan point kill, Yoi pun diamankan. Jadi sebuah opsi untuk bisa melakukan sebuah pengambilan poin. Akhirnya pasukan dari tim Guardian memecahkan telur mereka. Cuma harus diingat juga bahwa pemain-pemain dari pasukan tim Marga 27 akan mencoba untuk memberikan sebuah serangan lagi, khususnya di bagian tengah. Seorang Wahyus mencoba untuk mengcover di mana posisi dari pasukan tim Guardian yang hilang. Zun sini harus sini sibuk di area bawah mencoba untuk menyelamatkan seorang Depran yang sepertinya harus pressure kembali. Namun sebuah turtle di area bawah pun mungkin bisa dijadikan sebuah pengambilan kali di saat seorang Skulls masih ada kejaran terjadi. Bahkan satu panah pun berhasil untuk dia kenai ya. Mencoba untuk mendatangkan juga seorang Wahyus untuk bisa memberikan bantuan, tapi Skulls pun terlihat harus tercakar begitu saja. Rhapsonic berhasil untuk membawa sebuah point kill pertamanya. Bersama dengan satu buah turtle yang juga akan dipersiapkan oleh pasukan dari teman-teman tim Guardian. Mencoba untuk mereka dapatkan. Bersama dengan Yoyo yang juga kini sedang mencoba memberikan sebuah serangan, memberikan gangguan. Bersama Just Kitty yang juga mulai masuk dan akan mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan retribution. Dan satu buah implosion pun juga terconnect. Saya duga semua terjadi. Just Kitty akan mencoba untuk lebih. Seorang Zeus ini mungkin bisa terkena eliminasi. Bersama Skulls yang mencoba untuk menekan lagi. Tapi seorang Depran mencoba untuk berhati-hati. Mengurung dengan mencoba untuk bermain dengan cukup jauh sehingga Skulls pun harus lebih bisa ya waspada dengan pertarungan yang akan tentunya dilakukan. Namun dengan seorang Geryong yang terlihat juga masih mencoba untuk berfokus menjalankan wave minion. Zico apakah harus kembali kesulitan dengan crossbow tank yang tentunya mungkin bisa seorang Geryong lakukan ya. Guys, di sini aku lancar ya teman-teman ya, nggak ada lag-lag guys. Emang ada yang lag guys? Di sini aku lancar soalnya teman-teman. Pengambilan karakter kini juga masih dilakukan oleh seorang Just Kitty yang akan mencoba untuk memulai lagi pergerakannya untuk melakukan sebuah pertarungan di match kali ini. Wahyus masih mencoba untuk menjalankan wave minion, melakukan sebuah flattingan. Tapi lihat di area bawah seorang Skulls mencoba untuk kembali berhadapan dengan seorang Depran yang saat ini akan mencoba memberikan sebuah balance situation. Tapi lihat bahwa di area atas dua orang pemain dari Godlander, kedua tim harus sama-sama ditumbangkan. Terlalu memasakkan dan itu malah menjadi sebuah keuntungan untuk kedua tim. Masih dengan satu buah Crimson Beacon. Jika harus berhati-hati, tapi lihat seorang Wahyus pun juga berhasil diamankan kali ini. Implosion bola terjadi. Seorang Just Kitty berhasil membuka one last hit-nya juga. Buka tumbangan kalau seorang Zico yang kini harus hilang begitu saja.
bersama dengan satu buah platingan tambahan yang juga harus tentunya dilakukan. Miras masih diamankan oleh seorang Skulls yang juga tentunya akan mencoba untuk kembali jadi sebuah badan. Bersama dengan seorang Fast Guard yang juga harus melakukan sebuah kejutan dan tunggangan pun juga harus kembali didapatkan. Yang spree terjadi dari Strajan Skitty yang kini udah semakin kuat, apalagi dengan level yang udah ke level 8 ya. Perbedaan level mulai berasa, apalagi dengan seorang Rapsonic yang masih ada di level yang ke-7 dan tahap berikutnya sepertinya akan mencoba untuk langsung diamankan dengan sangat-sangat mudah oleh pasukan dari tim Marga 27. Belum ada gangguan yang besar dan Thunder Belt sudah berhasil diamankan oleh seorang Skulls, memberikan tekanan besar ke seorang Deep Run yang juga ternyata di game kali ini udah berhasil tertumbangkan untuk satu kali ya. Harus lebih waspada dan harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pertempuran. Terlihat Yoi malah kini kembali berhasil untuk diamankan, terlalu maju mungkin ke bagian depan sehingga niatnya pengen melakukan sebuah pengambilan karena sebuah purple, tapi seorang Strajan Skitty harus malah kehilangan satu orang membernya. Terus apakah akan mencoba memberikan satu buah cutting minion? Masih dengan kehati-hatian, kedua tim benar-benar mencoba untuk lebih safety. Apa dengan point kill yang saat ini nggak terlalu banyak dari kedua tim dapatkan di area early ya. Mereka mencoba untuk menunggu wait and see terlebih dahulu. Apa dengan sebuah turtle yang ketiga bentar lagi bakal muncul. Namun seorang Skulls masih menekan. Apa dengan sebuah tambahan dari segi darah yang tentunya bisa didapatkan. Tapi Yoi mulai mencoba untuk memberikan sebuah inflasi lagi ke area teman-teman dari tim Guardian yang kini juga masih sibuk untuk bisa melakukan sebuah buff. Ziko sudah berhasil ke level 7 dan memang masih ketinggalan dari seorang Geryong yang ternyata berhasil ke level 8 dan Fast Guard lagi-lagi dijadikan sebuah opsi utama untuk bisa diamankan duluan di saat platingan pun masih dijalankan. Turret tiba yang tengah akan kami coba didapatkan. Seorang Skulls mencoba untuk juga memberikan rotasi, mencoba untuk rebel lagi berhadapan dengan seorang Depran yang saat ini sudah berhasil kabur dan memainkan sebuah speed push dengan pelan-pelan ya. Pelan-pelan pas supir ya, itu ucap dari seorang Depran yang juga saat ini masih berhasil kabur juga dari sebuah penyergapan yang hampir saya membuat dirinya pun tumbang. Namun 3 pemain pun dikerahkan untuk bisa membuat seorang Depran pun apakah kini bakal langsung hilang. Dengan sebuah sudah kill juga, Strajan Skitty memang udah berhasil mendapatkan 4 point kill. Menjadi pemain yang sangat bisa dijadikan ancaman ya. Dengan permainan yang cukup kuat tentunya untuk bisa dikeluarkan dan Fast Guard akan dijadikan sebuah opsi utama untuk bisa diamankan. Sebuah pick up pun kembali terjadi. Fast Guard pun hilang kali ini bersama seorang Depran yang juga harus mundur ke arah belakang lagi. Namun lihat seorang Zul sini pun juga masih ragu untuk bisa ke bagian depan. Apa yang darah yang gak terlalu punya banyak. Sebuah pengambilan ke bagian turtle pun juga malah berhasil lakukan. Depran untuk malah sendirian langsung terkena sebuah gengkingan. Bahkan implosion pun juga berhasil dikeluarkan. Depran pun langsung terkapar begitu saja dan gak berhasil pulih kembali. Dan harus menunggu sekitar 15 detik lagi untuk bisa melakukan sebuah respon di game yang kali ini. Pertarungan yang masih sengit, tapi pasukan dari tim Margo 7 pintar untuk bisa memanfaatkan sebuah teamfight, tapi ini akan menjadi sebuah pengancaran turret. Yang sebenarnya dari seorang Rapsonic bisa untuk memanfaatkan dengan objektif ke area atas yang ternyata berhasil dilakukan. Rasbah bahkan kini juga berhasil diambil. Rapsonic mulai mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah purple, tapi lihat Strajan Skitty mulai mencoba untuk menguasai. Retribution pun terjadi bersama dengan satu pasir yang juga berhasil untuk dilakukan. Hampir saja membuat seorang Rapsonic pun diamankan. Namun lihat dengan sebuah tarikan tambahan dan untungnya saja masih gagal untuk bisa menggunakan sebuah timah dengan sangat baik di sana. Seorang Skulls harus mundur. Reward Preparation pun juga tadi sempat dikeluarkan meskipun gagal memberikan sebuah impact besar. Tapi seorang Geryong mulai mencoba untuk menjalankan lagi Weaponion dan ini akan menjadi dua opsi yang bagus juga untuk bisa mendapatkan sebuah outer turret di area bawah. Apa dengan sebuah objektif yang tadi teman-teman dari tim Marga 7 udah dapetin ya. Mereka bisa lebih kuat lagi agar bisa mendapatkan objektif yang lain. Namun Jun sini memberikan cover langsung ke sang Fast Guard yang mungkin bisa diselamatkan, tapi tidak ke arah serang Pomenka yang kini seperti akan mencoba diamankan. Ziko harus berhati-hati. Namun ternyata seorang Skulls pun berhasil memberikan one last hit-nya kali ini. Bahkan juga harus membuat dirinya pun tereliminasi dengan sebuah eliminasi dari seorang Zul sini. 1-1 sama-sama kehilangan pemain dan kerugian cukup dalam. Tentunya Godlander akan dijadikan sebuah pilihan ya, apalagi kalau misalnya Godlander tersebut bisa dijadikan sebuah impact dari segi pertarungan dari late game dan masih dengan berfokusnya untuk bisa mendapatkan sebuah Ender turret. Dia pun juga berhasil mendapatkan sebuah Ender turret di area bawah ya, sama-sama mendapatkan sebuah Ender turret. Tapi juga harus lihat bahwa dari segi statistik pasukan dari teman-teman tim Margo 7 udah cukup unggul dengan berhasil mendapatkan 4 turret dibanding teman-teman dari tim Guardian yang baru berhasil mendapatkan 3 buah turret.
Lordnya di atas juga masih terdiam. Belum ada sebuah penyerangan yang teman-teman dari tim Margado 7 lakukan. Tapi seorang Skulls mulai mencoba untuk menuju ke area atas, bersiap dengan sebuah efek zoning. Apalagi bersama seorang Yoi yang juga kini mungkin bisa memberikan penjaga lebih. Meskipun ada sebuah purple yang malah berhasil dikuasai oleh seorang Rhapsonic di game yang kali ini. Masih dengan penunggan yang harus tentunya dilakukan. Yoi ya pemain yang bisa mengancam tentunya, apalagi dengan dorongan dan juga sebuah implosion yang berhasil untuk nanti mungkin menyulitkan seorang Fast Guard. Apalagi dengan sebuah kejutan dorongannya. Untungnya saja Fast Guard masih bisa memberikan sebuah reaksi yang cukup penting. Tapi sayang sekali seorang Deplan pun juga malah berhasil ditumbangin. Just Kitty berhasil membawa sebuah luka lagi dengan 5 pick off yang sudah berhasil terjadi. Harus berfokus memainkan ke satu ball split push, tapi harus ada sebuah pemain yang juga memulai sebuah pengamen karena Lord. Karena Lord bisa jadi sangat penting untuk game yang pertama ya. Apalagi dengan kondisi kedua tim sama-sama mencari tentunya sebuah kemenangan untuk poin berharganya. Dan dengan Lord yang juga kini sudah berhasilkah akan dibawa, Margado 7 punya keuntungan besar. Apalagi Yoi pun menjadi pemain yang akan cukup kuat untuk jadi sebuah badan. Dan pengambilan Lord pertama berhasil dilakukan tanpa gangguan pasukan dari tim Guardian. Apakah harus merelakan sebuah outer turret di area bawah yang juga mungkin bisa dijadikan sebuah pilihan? Waduh, bisa dijadikan sebuah pilihan juga sih buat teman-teman dari tim Margado 7. Apalagi kalau misalnya mereka juga mencoba untuk memainkan sebuah split push di tempat-tempat yang lain, bisa menjadi sebuah opsi untuk bisa memenangkan langsung sebuah game tanpa harus berlama-lama ya. Dan Just Kitty dia juga masih mendapatkan sebuah res buff di saat seorang Geryong mencoba untuk mempermulus sebuah keadaan di area bawah. Bersama dengan adanya seorang Suzin dari Hwayu yang juga saat ini sedang mencoba untuk memberikan bantuan juga agar sebuah lava golem sepertinya berhasil diambil alih. Tapi Deplan mulai mencoba untuk terlihat di area tengah, mencoba untuk menjadi sebuah badan, karena memang pasukan dari teman-teman tim Guardian nggak punya banyak opsi untuk jadi badan. Di saat Lordnya pun diamankan, Skulls pun harus kembali pulang ke belakang. Namun lihat, pertarungan pun masih juga dilakukan. Rhapsonic pun mendapatkan sebuah perlindungan, membuat dirinya pun masih cukup aman. Di saat semua BJ Sentry pun juga kini terjadi, sehingga harus ketahuan dan pasukan dari tim Guardian akankah harus berhasil untuk malah diamankan kali ini. Bersama dengan sebuah domain S yang juga berhasil diambil, ini bakal mempersulit lagi kedua MM dari pasukan teman-teman tim Guardian untuk bisa lebih kuat dari segi serangan. Namun Sky Pincher mencoba untuk dibuat dari serangan Rhapsonic, mungkin bisa menangkal juga serangan-serangan yang nanti bisa diperkuat juga oleh teman-teman dari tim Guardian. Namun dengan sebuah pertarungan yang belum dimulai, sama-sama berhati-hati, mereka nggak mau mencoba untuk mendapatkan sebuah kesalahan yang fatal ya, karena 1 poin sangat-sangat berharga, apalagi dengan BO yang cuma 3 ya. Dan seorang Skulls mencoba untuk kembali menguasai satu buah platingan kah di area sana. Oli sedang mencoba untuk menjalankan Weaponion, berfokus lagi dengan sebuah platingan tambahan. Keras pun masih terjadi bersama dengan seorang Yoi yang juga kini mulai harus ketahuan lagi dan harus mencoba berjaga-jaga agar bisa mendapatkan sebuah Lordnya di game kali ini ya. Dan mencoba untuk menjagai teman-teman dari tim Margado 7. Belum ada pergerakan yang cukup intens terjadi karena memang dua pemain dari pasukan tim Guardian udah berhasil mengamankan Prefang Gaming ya. Jadi kalau misalnya terkena dorongan atau implosion yang bakal dibuat oleh seorang Skull, ini bisa dikantar dengan baik oleh mereka. Meskipun kita tahu juga kadang kalau udah kesulitan ya, itu bakal juga jadi cerita lain. Dan mungkin pasukan dari tim Margado 7 bisa memberikan kejutan dengan implosion dan juga dorongan mereka. Sebenarnya Just Kitty juga terlihat dari bawah sedang mencoba menjalankan Weaponion dengan satu WNS Battle yang berhasil untuk diambil. Just Kitty bergerak langsung mendapatkan sebuah buff, dan akankah berhasil juga mendapatkan sebuah Ores buff, bahkan mendapatkan sebuah kejutan. Tapi serangan pun masih terjadi bersama dengan sebuah Retribution yang akan dilakukan, tapi ternyata nggak cukup kuat sehingga membuat seorang Rhapsonic malah berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan. Bersama dengan pertarungan yang juga kini akan dimulai ke bagian depan karena Lord pun juga kini mulai coba ditumbangkan. Terus mulai juga mencoba mempersiapkan sebuah defense tambahan, namun ini akan menjadi sebuah keuntungan yang besar untuk bisa akhirnya membuat Lord pun diambil untuk yang kedua kalinya. Lord yang kedua tentunya nggak akan dimanfaatkan dengan gak baik ya oleh pasukan dari Margado 7, apa dengan malah ada sebuah eliminasi yang harus terjadi duluan. Pasca kill dihentikan, satu masih ada kill akan dibuat. Di saat platingan pun masih terjadi. Kita objektif di bagian bawah, apakah berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Margado 7 untuk kali ini?
bisa masih menunggu lagi. Peletingan pun masih terjadi bersama seorang Zun sini. Dan juga kini mulai mencoba untuk lebih bermain safety ya. Dia dari segi permainan nggak cukup banyak tumbang bersama seorang Rapsonic. Kita lihat sama-sama belum bisa diamankan. Sementara 3 orang pemain lain, ada beberapa pemain yang cukup banyak tumbang. Cuman menurutku sih masih punya kesempatan sih untuk bisa melakukan sebuah comeback. Ya gimana cara pasangan dari tim Marga 7 melakukan sebuah kesalahan. Dan mungkin dengan tim fight yang berbeda bisa dijadikan sebuah keuntungan ya. Namun dengan satu objektif langsung ke arah tengah, kita lihat pengambilan karakter pun berhasil tadi didapatkan di sana. Bersama dengan masuknya beberapa pemain di bagian dalam dengan satu buah shadow kill yang juga dikeluarkan. Hampir saya membawa Fastguard hilang. Go away pun dikeluarkan juga untuk bisa memberikan sebuah shield. Namun lihat, Skull pun terkena sebuah minasi. Itu juga dengan sebuah Lord yang juga mulai masuk. Namun sayang sekali harus malah membuat Lord pun hilang begitu saja di gamenya kali ini. Dan masih menyisakan 4 orang pemain dan masih cukup banyak tentunya ini ya. Kita akan mencoba untuk mendapatkan lagi beberapa buff tambahan yang bakal membuat pasukan dari tim Margado 7 kesulitan. Apa dengan sebuah rest buff yang juga kini sepertinya dari seorang Just Kitty akankah mencoba untuk dapatkan ya? Wah, ini nggak dikasih space buat ngasih ngambil ke buff ya. Bahkan dari segi buffnya juga kini udah tertinggal sekitar 7-8 ribuan ya. Dan Just Kitty menjadi pemain yang akankah memulai pertarungan lagi dibantu seorang Geryon yang kini mulai mencoba untuk ikut dalam pertarungan. Geryon udah bakal jadi pemain yang juga bisa kuat ya, apalagi dengan beberapa item tambahan yang udah diamankan. Kayak misalnya si Hilbert, Malphite Gun, DAS ya. Wah, ini sih bakal bukan hanya dari segi damage-nya kuat, tapi attack speed-nya juga bisa jadi ancaman. Dan harus bisa dihindari tentunya untuk pasukan dari tim Guardian jika mereka nggak ingin ditumbangkan duluan ya. Di sini juga masih harus mencoba untuk kembali ke area belakang di saat platingan pun juga masih dijalankan. Geryon mencoba mempermulus sebuah langkah di area bawah dengan sebuah platingan yang kini dimainkan. Waktu sudah menunjukkan 16 menit dan belum ada pertarungan yang cukup bisa dimanfaatkan oleh kedua tim. Sama-sama masih mencoba mencari peluang, tapi Fastguard pun terlihat masih terlalu jauh ke area teman-temannya. Dan akankah harus membuat dia pun tumbang di saat sebuah Psychic Eagle pun dimanfaatkan dan berhasil dengan selamat ke area belakang. Sebuah pengambilan item pun juga kini diamankan. Sebuah bukan anti virus, Radiant Armor ya. Ternyata udah berhasil diambil. Itu yang mewaspadai sebuah damage dari serang Suzin. Apa dengan di game kali ini kita lihat pengambilan karena Lordnya pun berhasil terjadi. Lord kali yang berhasil dibawa oleh pasukan dari tim Marga langsung mencoba untuk memompas semangat mereka untuk bisa mengamankan sebuah implosion. Meskipun harus gagal untuk bisa menemukan pemain dan Crimson Beacon pun juga sempat terjadi. Kita lihat Lord pun berhasil dibawa oleh pasukan dari tim Marga 7 yang kini mulai mencoba untuk bermain ke atas dan satu buah Malefic Roar sudah berhasil juga diamankan oleh seorang Zico. Mencoba untuk mengantisipasi serangan yang mungkin bisa teman-teman dari tim Marga 7 lakukan sehingga Zico pun harus mengamankan item tambahan dan akan memperkuat dari segi damage meskipun kita tahu juga bahwa teman-teman dari tim Marga 7 sepertinya akan mencoba untuk memaksimalkan Lordnya di game yang sekarang, apalagi dengan sebuah kesempatan untuk bisa membawa sebuah kemenangan. Dia tuh banyak tengah pun juga saat ini sedang mencoba dihancurkan bersama turret di area bawah, memainkan sebuah objektif ke arah 3 Weaponion, tapi belum ada Weaponion yang berhasil masuk ke bagian tengah sehingga mereka pun harus mencoba untuk berfokus di area bawah. Masih menunggu Weaponion lain untuk bisa masuk. Crimson Beacon pun sempat terjadi dan masih mencari peluang untuk bisa membuka sebuah point kill, tapi dengan satu buah shield yang terjadi, Go Away pun dijadikan sebuah comeback untuk pasukan tim Guardian untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Apa dengan adanya seorang Just Kitty yang kini harus malah tersisa sendirian. Poin cukup banyak pun berhasil didapatkan dan Just Kitty harus ke area belakang. Rose Gold Metal sudah berhasil diamankan sehingga mungkin nanti bisa membuka sebuah pasifnya memang di saat-saat yang tepat. Tapi ini akan jadi sebuah momen kemenangan yang malah teman-teman dari tim Guardian kah bisa lakukan. Apa yang berfokus langsung ke arah tengah dengan sebuah penghancuran turret yang saat ini sedang dimainkan ya. Mencoba untuk mendapatkan sebuah turret dan inner turret bisa dijadikan sebuah opsi harusnya. Dan Just Kitty gak mau terburu-buru, harus bermain dengan rapi. Apa dengan sebuah penghancuran ke arah sebuah purple pun juga sepertinya akan dilakukan untuk kali ini. Seorang Zico mencoba memberikan damage lagi bersama Fastguard yang akan mencoba memberikan sebuah efek zoning. Cukup kuat tentunya untuk pasukan dari tim Marga 7 dan berhasil mereka untuk dapatkan
Ini ngebuat akhirnya space dari pasukan tim Marga 27 pun longgar, dan ini akan ngebuat mungkin sebuah comeback bisa untuk dilakukan. Namun dengan beberapa pengambilan buff yang juga berhasil dilakukan, Just Kitty kini mulai menyerang, mencoba mendapatkan sebuah keuntungan dengan sebuah purple yang mungkin bisa diamankan. Dan kita lihat dorongan pun dilakukan bersama implosion, montek langsung. 3 bahkan patara pemain pun harus terkena di sana. Namun Skulls pun tumbang duluan bersama seorang Zico yang juga kini diamankan. Pick up tambahan pun gagal dilakukan, Gerion pun hilang, dan kini mencoba untuk menyerang dengan sebuah serangan balik, tapi dorongan yang juga malah berhasil terjadi. Rhapsonic malah membuka sebuah double kill, dan Lucky Fortry pun juga terjadi. Bisa sebuah immortality pun hilang juga dari dirinya, dan membuat Gerion pun harus pulang ke belakang, tapi malah memaksakan. Untungnya Vazgar pun berhasil memberikan sebuah bantuan, sehingga kini harus menyisakan 2 pemain dari pasukan tim Marga 7 yang saat ini juga harus berfokus untuk membuat mereka memainkan dari segi makro, memainkan sebuah split push, sehingga menyulitkan pasukan tim Guardian untuk bisa melakukan sebuah recovery dengan cepat di game kali. Dan ini bisa menjadi sebuah solusi untuk bisa mengamankan pasukan dari tim Guardian untuk nggak lebih jauh ke arah Lord, dan mungkin bisa untuk mereka dapatkan dari segi Lordnya guys. Kita mengambil Karol Lord kini juga mulai dilakukan oleh pasukan tim Guardian. Mereka mencoba untuk memperkuat serangan di area bawah dengan 2 orang pemain yang kini dikerahkan, tapi malah menciptakan sebuah space dengan kurangnya pemain di area atas. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang teman-teman dari tim Marga 7 bisa lakuin juga sih guys. Apalagi dengan gak adanya tadi 2 orang pemain yang cukup penting, kayak misalnya good laner mereka Dan kini zoning dibalas zoning. Pasukan dari tim Marga 7 mencoba untuk mengamankan sebuah Lord, bersama dengan mencoba untuk memberikan sebuah pressure lebih ke serang Vazgar yang tadi harus pulang ke belakang. Lordnya pun diamankan. Lord yang keempat bakal lebih kuat. Kota dari pasukan tim Guardian pun juga saat ini harus mencoba untuk melakukan sebuah defense yang lebih baik, mencoba memberikan sebuah buying time lebih dengan pelatihan yang juga terjadi. Namun teman-teman dari tim Marga 7, kita akan mencoba untuk memasakkan langsung dengan pengambilan Lord yang harusnya berhasil untuk mereka jalankan apakah akan jadi sebuah kemenangan? Kita akan lihat gerakan yang teman-teman dari tim Guardian harus lakukan, dan mereka kayaknya harus ada pemain yang kuat jadi badan sih, sehingga bisa mengalihkan perhatian, dan itu yang ngebuat akhirnya Lordnya bakal kebingungan guys. Thor mulai masuk, sementara dari sang Hilda juga mencoba untuk mewaspadai berpemain untuk bisa diamankan duluan, tapi seorang pemain di sana mencoba untuk langsung menggempur di area tengah. Bersama dengan satu besar juga berhasil dimainkan. Vazgar pun hampir saya tumbang. Reload berhasil cukup ready, namun Lord pun masih berhasil untuk ditahan kali dengan ada sebuah efek dari comeback yang juga mulai terjadi. Tapi dengan hilangnya seorang Wahyus yang ternyata masih terkena sebuah mega kill, masih dengan pertahanan yang cukup kuat, defense pun masih terjadi, dan ini akan ngebuat pasukan dari tim Guardian punya kesempatan untuk melakukan sebuah comeback sepertinya di match yang kali ini 2 kali 2 Lord yang bisa dibilang harusnya cukup vital untuk bisa membuat Marga mendapatkan sebuah kemenangan, malah harus ternyata gagal dilakukan. Dan Guardian ini juga akan mencoba untuk memberikan sebuah serangan tambahan, apa dengan tersisa 2 orang pemain. Sebuah penyerangan Saking Eagle pun terjadi. Sedang Gary Pons berhati-hati, tapi seorang Yoi hampir juga diamankan duluan, tapi Real Relation pun langsung mengurung langsung 2 orang pemain. Bersama dengan sebuah paksaan, Immortal pun hilang dari serang Gary yang membuat Gary pun harus kembali ke area belakang. Base yang pun akan kami hancurkan, mencoba berfokus ke arah sebuah base, tapi serang Gary yang pun mencoba memberikan damage-nya, tapi nggak cukup kuat, dan akhirnya sebuah epic comeback pun berhasil terjadi, dan ini sebuah kemenangan dramatis dari pasukan tim Guardian yang berhasil terjadi untuk game yang pertama dengan sebuah epic comeback-nya. Wah. Ini tadi ada sebuah miss yang seperti terjadi tadi di saat pasukan dari teman-teman tim Guardian tertekan Pasukan dari tim Marga harus malah ada sebuah miskomunikasi, dan itu yang ngebuat mereka pun harus malah terkena cukup banyak pemain tumbang, dan itu akan langsung dimanfaatkan ternyata dengan sangat baik oleh pasukan dari tim Guardian, sehingga akhirnya berhasil untuk membuat mereka mendapatkan 1 poin kemenangan. Dan MVP-nya berhasil dilakukan oleh seorang Zun Sini, bermain dengan sangat bahaya di sana, belum bisa diamankan sama sekali, menjadi pemain yang sangat mobilitas.
Dibantu dengan Zico, Rapsonic dan juga seorang Fastguard dan Depran. Sesuatu pemain yang harus mendapatkan sebuah silver di match yang kali ini. Dan kalau kita dari tim lawannya, ada sebuah cokan terjadi seorang Skulls dan Geryong, Wayus, Yoi dan juga Zanskiti. Gue udah cukup bermain baik, cuman gagal untuk bisa mendapatkan sebuah kesempatan. Mereka beberapa kali harus kesulitan, harus mendelay, tapi dengan tadi beberapa paksaan akhirnya juga membuat mereka pun kesulitan, dan itu yang ngebuat comeback pun berhasil terjadi. Yang kedua harus ada perubahan, dan teman-teman dari tim Guardian tentunya harus cukup konsisten untuk bisa membawa sebuah gamenya. Dan dia sebuah replay juga berhasil terekam dengan kemenangan yang tadi sempat terjadi, guys. Dan kita akan lanjut untuk masuk ke game berikutnya, guys. Tapi kita adakan dulu, guys, sebentar. Kita akan coba masuk ke game yang kedua, guys. Let's go.
Oke guys, selamat bergabung untuk masuk ke game yang kedua guys. Sudah berhasil mendapatkan 1 poin kemenangan. Pasukan dari tim Guardian hanya butuhkan 1 kemenangan lagi untuk bisa memastikan mereka ya mendapatkan kemenangan dalam matchday di game yang kali ini guys. Apakah itu bisa terjadi? Karena pasukan tim Marga juga terlihat di game kali ini mereka mencoba untuk melakukan beberapa perubahan. Apalagi dengan dari serang Masjil yang ternyata turun dan Amior Filter ternyata juga kini mulai muncul ya. Ini saatnya menguasai lapangan. Bisa tadi kayaknya nggak sempat main, namun kalau kita lihat juga dari teman-teman tim lawannya, dari teman-teman tim Guardian juga mulai ada perubahan dengan ada serang Franz V yang juga udah ada Kaoru. Dan 2 orang pemain tersebut ya yang kayaknya juga baru di game yang kali ini guys. Ya kita akan lihat saja dari segi grafik yang akan terjadi. Cuman dari segi hero Fanny sudah berhasil untuk di ban yang kali ini guys. Fanny di ban bersama dengan Paveus. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Sementara Joy dan juga Bruno kini juga ternyata diamankan. Wahyu ternyata berhasil mengamankan hero Masilda, hero yang tadi sangat berbahaya yang teman-teman dari tim Guardian bisa manfaatkan. Cuman Khalid ini juga dijadikan sebuah pilihan guys. Apakah ada Hilda yang lagi-lagi bisa dipick oleh pasukan dari teman-teman tim Marga 27? Cuman Martis menjadi hero early yang tentunya sangat-sangat kuat, yang bisa membuat pasukan dari tim Marga 27 sepertinya bakal kesulitan jika mereka gak bisa untuk memberikan sebuah pressure lebih di area early guys. Suzin berhasil diamankan lagi, terbang mengikuti cahaya lentera. bisa menjadi pemain yang cukup kuat juga. Kita tahu Suzin karena kuat dari teman-teman di Marga 27 bersama dengan seorang Masjil. Nolan ini juga jadi salah satu hero favorit dari Masjil ya, dengan jadi Hyper dan Fast Guard. Akan membuka juga hero terkuatnya karena punya opsi tentunya di sana. Mungkin di Graal bisa dimainkan ya, atau mungkin bisa menaikkan beberapa opsi terlebih dahulu karena masih ada peluang untuk bisa mengamankan sesosok mid laner. Ada Aurora cukup free, Vexana juga mungkin bisa dijadikan sebuah pick ya. Angela juga bisa memperkuat sebuah pertarungan kalau misalnya pengen dikasih di area mid guys. Untuk Hilos menjadi pemain yang sangat-sangat kuat dari segi durability dan juga dari segi serangan ya. Dan band selanjutnya Nathan malah juga ini diamankan. Nathan yang kita tahu juga cukup mobilitas dengan tembakan-tembakan entropi ya. Untuk hero terakhir yang di ban masih ada Claude ya. Jadi 2 kali kalau nggak salah ya teman-teman dari tim Guardian nggak dikasih hero Claude guys. Claude-nya siapa tahu kayaknya ada yang berbahaya nih teman-teman dari teman-teman tim. Oh enggak. Claude emang jadi pilihan ban aja guys. Ternyata Claude jadi pilihan aja guys. Dan Zack ya, tengahkah bakal berhadapan dengan seorang Suzin. Ini mencoba untuk diamankan, tapi malah shadow pick harus terjadi dan malah diarahkan ke arah clean dengan penetration damage-nya. Mungkin bisa menyulitkan, tapi Glue jadikan sebuah opsi di bagian XP lane. Cukup kuat dari segi durability dan juga bisa mobilitas juga memainkan sebuah platingan lebih ya. Buat teman-teman yang baru datang, selamat bergabung ke sini. Kita lagi ada match day dalam Liga Untat season 10 teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah pertandingan untuk Liga Untat di season 10 guys. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Dan buset ada Kak Janen ngasih lock orange ya. Makasih Kak Janen. Nah teman-teman jangan lupa buat dukung ya teman-teman kalian yang mungkin sedang bertanding antara pasukan dari tim Guardian versus pasukan dari tim Marga 7. Dan hero-heronya Iritel ternyata kini dipick bersama dengan adanya Parsha. Let's go, kita akan langsung masuk untuk game yang kedua guys. Jadi game point yang tentunya bisa dimenangkan langsung oleh pasukan dari tim Guardian. Apakah akan berhasil membuka sebuah kemenangan dengan 2-0 atau bakal ada sebuah comeback yang akan terjadi dari pasukan tim Marga 7 di game yang kali ini ya.
Berapa yang kosong bang katanya? Ini lagi off ya buat VIP. Besok kita room tour teman-teman. Yang pengen room tour besok bisa ikutan ya. Besok kita room tour dari jam 1 sampai jam 9 ya. Teman-teman yang pengen ikutan bisa banget guys. Oke? Kita lanjut untuk masuk ke game yang kedua. Welcome to Mobile Legends. Langsung terdengar di Land of Dawn. Dan kita akan lihat siapakah yang akan memenangkan sebuah gamenya. Seorang Franz Fai. Lihat game kali mencoba untuk memakai hero Martis. Harus menekan di area early. Dan mungkin bisa memberikan sebuah eliminasi pertama. Dengan tumbangnya mungkin pasukan dari tim Marga 7. Sehingga mendapatkan sebuah percayaan diri dengan decimation ya. Namun Kaoru pun terlihat masih harus ke area bawah. Vasgar mencoba untuk memakai hero Khalid di bagian Ron ternyata. Ini hero-hero pemberontak yang bisa ngasih damage cukup besar. Meskipun kurang kuat untuk bisa jadi sebuah badan. Vasgar harus berhati-hati. Tapi dengan penambahan darah yang terjadi, Vasgar seperti akan memberikan bantuan ke area atas kali ini. Di sasaran Zico pun masih harus berhati-hati. Memberikan platingan pelan-pelan. Kirewon juga nggak mau mencoba untuk melakukan sebuah pertarungan. Mencoba menghindari pertarungan di area early akan menjadi sebuah kabar bagus untuk retail ya. Cuman kalau kita lihat dari segi pertarungan yang kini mulai dilakukan di area tengah, siapakah pemain yang harus dijadikan sebuah korban pertama? Tapi Zun sini pun terlihat hampir saya berhasil memberikan tumbang. Tapi Vasgar pun mencoba memasakkan. Faker pun berhasil dikeluarkan sehingga berhasil menjangkau seorang Your Filter kini untuk bisa diamankan. Bersama pertempuran juga kini di area bawah sedang dilakukan. Kaoru berfokus menjalankan wave minion, menjalankan clearance untuk bisa melakukan sebuah plating yang lebih. Namun Skulls terlihat sedang mencoba untuk memainkan satu buah split push di game yang kali ini. Memberikan satu buah pressure lebih, tapi Vasgar pun masih berhati-hati menunggu di area atas. Apakah memulai sebuah pergerakan tambahan yang mungkin bisa membuat pasukan dari teman-teman tim Guardian ya bisa melakukan lagi sebuah pengambilan tambahan. Vasgar mulai mencoba untuk mengarahkan ke area bawah karena sebuah turtle pun sebentar lagi bakal muncul. Dan itu bisa diperebutkan oleh kedua tim untuk bisa tentunya diamankan. Wahyus masih dengan menunggu-nunggu di bagian bawah nih guys. Mencari pemain-pemain yang mungkin bisa diamankan duluan. Pertarungan pun dimulai dengan adanya beberapa pemain dari pasukan tim Guardian yang bisa melakukan sebuah tumbaran. Skulls apakah kini diamankan? Dan seorang Kaoru pun juga harus mencoba pulang, mencoba kabur, tapi tarikan pun juga masih berhasil digunakan. Your Filter pun mulai mencoba untuk memberikan sebuah setup bantuan. Namun seorang Fans V mendapatkan sebuah turtle yang sangat baik. Retribution pun terjadi. Meskipun ada beberapa gangguan yang sempat tadi terjadi, bahkan menekan langsung dengan sebuah pengambilan pick up yang mungkin bisa terjadi. Ada apa dengan pasukan di tim Marga 7 ya? Yang sempat tadi nggak siap untuk bisa melakukan sebuah retribution dengan cepat. Dan Vasgar masih dalam tekanan yang berlanjut juga malah membuat apakah dirinya kini berhasil juga diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Marga 7 di sana. Dan satu buah video strike mencoba digunakan juga, mencoba untuk mencari pemain-pemain yang bisa juga tereliminasi meskipun harus gagal karena memang pasukan dari tim Guardian terlihat di game kali ini cukup solid ya. Saya mencoba untuk memainkan beberapa buff tambahan lagi dan Kaoru masih terdiam. Apakah sebuah masalah? Cuma Vasgar kini juga masih mencoba untuk menunggu di bagian bersana, mencoba bersiap dengan serangan yang mungkin bisa diarahkan ke arah seorang Geryong. Yang kini memang masih harus bermain berhati-hati dan cukup tertekan ya. Memberikan dari bantuan dari seorang Your Filter mencoba untuk menjaga agar seorang Geryong gagal untuk bisa terkena sebuah gengkingan. Memasakkan seorang Franz untuk bisa pulang ke kari belakang, tapi pertarungan pun juga kini kembali gunakan dengan satu buah cutting minion yang juga kini seorang Skull sedang lakukan. Masih terkena serangan dari seorang Kaoru yang kini mulai mencoba untuk mengejar. Terus pun dalam bahaya, begitu juga seorang Martis yang juga kini akankah mulai datang, tapi satu buah sequence malah digunakan untuk bisa ke area tengah. Pertarungan bakal adakah di area tengah sana dengan mencoba untuk mematikan seorang Your Filter, tapi satu buah last hit-nya malah diamankan duluan oleh seorang Zun sini ya. Yang sepertinya harus lebih penting gak sih guys ngasih pick off-nya karena seorang Franz yang sangat membutuhkan point kill di early game kali ini bakal untuk bisa lebih jadi ya. Namun walaupun juga masih harus berhati-hati, kayaknya di area bawah akan sangat sulit sih guys untuk bisa membuka pertarungan kalau misalnya belum ada bantuan besar ya. Apa dengan kini harus mencoba untuk melakukan pertarungan di bagian atas. Siapakah yang kini akan berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari tim Guardian lagi? Masih memberikan sebuah turtle yang juga kini akan diambil. Pasukan dari Guardian berhasil untuk mendapatkan sebuah turtle dengan cukup aman tanpa ada gangguan lebih. Terikan tepung telah terjadi bersama dengan sebuah retribution yang juga berhasil terjadi. Franz mengambil turtle yang kedua.
bersama dengan sebuah pengambilan ke arah purple yang juga akan mencuri main kali seorang Gary yang pun juga berhasil tumbangkan. Hydra strike pun terjadi dan satu buah purple pun mencuri kunci, tapi serangan pun masih juga dilakukan lagi. Serang masih harus berhati-hati dengan satu orang yang storm juga terjadi. Pasgat mencoba untuk memainkan sebuah pressure tambahan lagi. Namun harus berhati dengan sebuah psychic juga terjadi. Pasgat dipasangkan mundur, nggak bisa terlalu berbahaya. Namun lihat di bagian XP pun pertarungan pun masih cukup sengit ternyata. Seorang Kaoru pun mencoba untuk pulang terlebih dengan sebuah recall yang harus tentunya dilakukan. Namun dengan satu populasi yang tambahan, kita turut di bagian atas, akankah kini berhasil dihancurkan? Jadi sebuah opsi untuk bisa memberikan sebuah penghancuran tentunya, tapi dengan sebuah efek crossbow yang kini juga sedang dilakukan oleh seorang iritelnya. Malah harus melihat bahwa outer turret ini akan jadi sebuah opsi pertama yang teman-teman dari tim Guardian berhasil untuk dapatkan. Pascal lihat juga masih dalam sebuah penungguan, gak mau terburu-buru untuk melakukan sebuah war. Apa dengan sebuah Vida strike yang kembali harus memaksakan pasukan di tim Margaret 7 bisa pulang ke belakang. Gak bisa memaksakan pertarungan, tapi seorang Masil pun harus pulang. Gak bisa memaksakan. Apa dengan darah yang mulai tipis, gak bisa terlalu mencoba untuk berlebih lagi. Apalagi dengan udah tahunya pasukan dari teman-teman tim Guardian untuk melakukan sebuah antisipasi ya. Dengan seorang Kaoru yang juga harus mencoba untuk pulang kali ini. Mungkin bisa melakukan sebuah recall. Kaoru dengan darah yang masih cukup full ya, cuman mananya udah mulai habis dan ini mencoba untuk mengerahkan serangan. Masih ada sebuah Psychic Eagle yang juga sempat terjadi dan gagal untuk bisa memberikan sebuah kolak lain, tapi sayang sekali Matthew pun diamankan duluan. Seorang Fastguard memberikan satu buah pressure lebih bersama dengan seorang Scots yang juga akan diamankan, tapi lihat bos Kaoru pun mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan. Masih panas malah membuat Tyria pun terjebak dan Heavy Crossbow pun harus mengenai dirinya, mencoba kabur ke belakangnya. Dan dengan adanya satu buah pergerakan yang juga dilakukan di arah tengah, seorang Scots pun harus hilang begitu saja. Dua pick off sudah terjadi untuk teman-teman dari tim Guardian dan pasangan Karas Bot Turtle sepertinya kini akan dilakukan. Sehingga pengambilan ke Turtle yang ketiga harusnya ini bisa ngebuat mereka ya mendapatkan sebuah perfect Turtle di game yang kali ini guys, yang menjadi sebuah keuntungan besar. Bisa mereka juga harus berhati-hati dengan platingan yang harus mereka lakukan. Nah, Fastguard ini juga masih mencoba untuk melakukan sebuah penungguan bersama Zone sini juga kini sedang mencoba untuk memberikan platingan, masih menjalankan platingan di area tengah. Dan Kaoru dia juga akan mencoba untuk berfokus memainkan pertarungan. Skull terlihat masih berhati-hati menjalankan wave minion lagi. Namun dua pemain dari pasukan tim Guardian pun udah lihat berhasil untuk mendapatkan juga turret di area atas ya kali ini ya. Mereka dapat satu objektif, mereka tinggal gimana caranya konsisten, dan ini dari sebuah gengkingan yang mungkin teman-teman dari tim Margaret 7 bisa lakukan. Cuman dengan sebuah Berserker Fury ini bisa jadi sebuah ancaman juga nih guys. Dengan Berserker Fury yang udah diamankan, damage-nya bakal cukup besar ya. Dan terlihat juga di arah bawah seorang fans harus ke dalam ancaman. Masih mencoba untuk memasakkan, tapi terhindarkan dari sebuah penarikan yang sempat terjadi. Namun seorang Kaoru pun mencoba untuk membuka sebuah pertarungan lagi, mendekat langsung mencoba menjagai. Namun sayang sekali Franz pun harus terkena sebuah eliminasi. Dan juga seorang Kaoru yang juga harus terkena sebuah eliminasi. Dua pick up harus terjadi bersama dengan sebuah triple kill juga akan dilakukan. Terus seorang Zico pun mencoba untuk bermain aman. Di saat sebuah turret pun di arah tengah pun saat ini sedang mencoba dihancurkan. Zun sini berhasil memberikan sebuah push tambahan. Pintar sekali Zun sini, karena memang kalau misalnya dari segi tim fight kalah, mereka harus bisa memegang posisi-posisi kosong dan outer turret ya. Bisa ternyata mereka jalankan untuk sekarang. Dan kerugian gak cukup banyak tentunya didapatkan, apalagi dengan gold yang masih dipimpin dengan sangat baik oleh pasukan dari tim Guardian. Tapi mereka mulai ada celah, sehingga mereka harus bisa lebih berhati-hati untuk melakukan war atau mungkin membuka sebuah setup. Dan Fastguard menjadi satu pemain yang sangat penting banget sih untuk bisa melakukan war, sehingga harus bisa juga dibantu ya. Kalau misalnya nggak ada bantuan besar, Fastguard bakal kesulitan juga untuk bisa nge-cover, padahal memang juga memiliki damage yang besar ya. Ya, tengah masih menjalankan wave minion dan sayang sekali Army of Victor juga gagal untuk bisa memberikan penarikan. Tapi dengan penungguan ini juga seorang Kaoru sedang lakukan. Kita lihat pengambilan Karol Lord kah kini akan dilakukan dan malah mencoba masuk ke dalam.
Jika pun diamankan, Pasca telah untuk bisa memberikan sebuah ring Sestrom. Dan Glorious Pathway juga sempat terjadi, tapi Sonic Ghost pun juga masih berhasil mundur. Begitu juga dengan beberapa pemain dari pasukan tim Marga 27 yang kini juga akan ikut dalam pertarungan. Sebuah fracture akan terjadi. Bisa penarikan pun mencoba dilakukan lagi. Sayang sekali seorang Kaoru sepertinya harus malah berhasil diamankan untuk di match yang kali, dan masih penjagaan ketat pun terjadi. Tentunya mencoba untuk menjagai pemain-pemain yang udah mulai sekarat. Franz, meskipun ternyata juga di game kali ini masih belum bisa mendapatkan point kill ya, ini bisa menjadi ancaman sih guys. Franz harus bisa membawa point kill jika ingin mendapatkan sebuah opsi kemenangan. Apa dengan adanya seorang Martial yang juga malah berhasil untuk membawa satu buah Lord yang pertama ya. Bukan Turtle lagi, tapi Lord yang pertama udah berhasil dibawa oleh pasukan dari Marga 27. Ini menjadi sebuah space yang bagus untuk bisa membuat mereka mendapatkan sebuah poin kemenangan, dan masih ada sebuah comeback yang mungkin nantinya bisa tercipta ya. Cuma pasukan dari tim Guardian juga jangan gentar, mereka masih punya peluang. Zico bahkan udah berhasil mengamankan Blade of Despair ya, seperti nanti akan digunakan untuk bisa memberikan damage besar buat pasukan dari tim Marga 27. Zico pun masih menunggu dengan pertarungan yang mungkin bisa terjadi lagi, dan Fastguard mulai mengarahkan ke serangan ke arah tengah kali ini. Bisa sebuah platingan pun juga harus tentunya terjadi. Lakukan sebuah clearance tambahan lagi. Namun dengan serangan yang juga terjadi, seorang Franz mencoba untuk membuka ke sebuah serangan. Namun masih pun terlihat harus ada di area burst. Mencoba untuk kabur dengan darah sekarat. Kita lihat seorang Franz juga harus berfokus agar bisa membuat Lordnya pun kini bisa diamankan. Apa yang dengan dari seorang Amir Vita yang juga mencoba memberikan satu buah pressure tambahan. Namun Vida Esrek mencoba menguruk pasukan dari tim Marga 7 yang kini mulai mencoba untuk bergerak ke bagian dalam. Masih pun mulai juga bersiap untuk bisa memberikan penculikan. Satu buah fracture kamu mungkin bisa dilakukan, tapi Lordnya pun hilang begitu saja, dan satu buah tarikan pun gagal bisa memberikan sebuah follow up yang bagus untuk Pascal seperti diamankan di sana. Tapi sayang sekali itu malah dijadikan sebuah asa untuk kesempatan pasukan dari tim Marga 7 agar bisa mengamankan sebuah kemenangannya. Ini ngebuat pasukan dari tim Guardian pun harus kembali mundur. Mereka harus bisa menciptakan sebuah pertahanan kembali yang cukup kuat. Bukan hanya bisa membuat inner turret bisa jempol ya. Dan Franz pun juga mencoba untuk menggunakan lagi sebuah serangannya. Meskipun memang belum ada pemain yang berhasil di-follow up, tapi dengan sebuah garis pathway yang mulai mencoba untuk ke depan. Will Wahyus di dalam ancaman, tapi Rangi Sestrom juga kini diberikan. Waskus dalam ancaman, apakah akan ditumbangkan? Di saat sebuah efek crossbow juga sempat terjadi, namun gagal memberikan subliminasi tambahan lagi. Dan serang Zun sini pun harus mencoba untuk mencari pemain yang mungkin juga bisa untuk terkena subliminasi. Wahyus tadi sempat dengan cepatnya juga ya bisa kabur. Itu yang ngebuat teman-teman dari tim Marga 7 juga berhasil selamat tanpa ada satu orang pemain untuk dijadikan sebuah korban. Dan recall tentunya seorang Zun sini harus lakukan. Mencoba untuk pulang lagi ke arah belakang. Di saat sebuah pengambilan ke arah sebuah Scarlet Lizard pun berhasil untuk diamankan oleh seorang Zico yang juga kini udah berhasil mengamankan sebuah Tasis. Tasis yang bakal cukup kuat juga untuk bisa ngasih damage besar pasukan dari tim Guardian. Masih dengan penungguan, mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan tambahan. Apa dengan kondisi mereka juga harus mencoba untuk menjalankan lagi sebuah opinion yang ada di arah tengah. Mencoba memberikan sebuah fokus di arah platingan yang ada, namun dengan sebuah pengambilan ke arah Lordnya. Shield mulai mencoba untuk mendapatkan sebuah buff dari seorang Franz yang sepertinya gagal untuk bisa mengunci sebuah purple. Tapi Zico yang malah berhasil memberikan one last hit dengan sebuah purple yang berhasil diambil, dan tembakan sempat terjadi. MFVita terkena serangan tapi masih cukup pulih untuk bisa melakukan pergerakan lagi. Dan Lordnya mulai coba untuk diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Marga 27 ya. Mencoba untuk mereka dapatkan, dan belum ada gangguan yang cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah pressure untuk di arah depan. Pengambilan Carlot yang tentunya bakal dibawa ini akan menjadi sebuah keuntungan besar untuk pasukan dari tim Marga 7 ya. Dan Guardian juga tentunya harus juga lebih santai. Mereka harus bisa tahu bahwa tadi mereka menang karena sebuah momen. Dan untuk kali ini apakah berhasil untuk membuat sebuah momen kembali tercipta dan membuat sebuah comeback mungkin bisa kembali terjadi. Yang akan menjadi pembuktian untuk pasukan tim Guardian dan Marga 7. Dengan pemain-pemain yang ada sekarang, mungkin mereka akan mencoba untuk gimana caranya agar bisa mendapatkan 1 poin dan seri kembali dari segi kemenangan. Namun dengan adanya Lord yang juga mulai berjalan perlahan ke bagian depan,
akan menjadi sebuah keuntungan di saat seorang Amyol Vitar pun juga saat ini sedang mencoba untuk memberikan kasbot tarikan cukup mengancam karena seorang Kaoru yang sepertinya harus berhati-hati mencoba untuk menjadi sebuah badan lagi. Namun lihat bahwa satu bobes pun di bagian tengah pun berhasil dihancurkan kali ini. Seorang Skulls harus dengan sekaratnya memasakkan pertarungan lagi bersama dengan Glowing One yang juga berhasil diambil dan Malphite keluar yang juga udah berhasil didapatkan. Mencoba untuk pulang perlahan. Seorang MF Filter pun hampir di batu flicker terkena sebuah resistance storm. Crimson Beacon pun sempat terjadi tapi gagal untuk bisa diberikan fall up lebih. Dan malah teman-teman dari tim Guardian pun harus mundur kali karena harus berfokus untuk bisa menjalankan sebuah wave minion kembali. Dan mencoba untuk mencari pemain yang mungkin bisa diamankan dulu dengan sebuah gankingan. Skulls ternyata bakal cukup paham untuk bisa diamankan. 3 orang pemain pun mencoba untuk mengerahkan serangan. Di saat serang Geryong pun juga mulai datang. Dan Heavy Crossbow pun dimainkan. Mencoba mengenai serang Fast untuk bisa diamankan. Dan Feeder Ice Drake yang juga tadi sempat digunakan gagal bisa membuat seorang Gary pun ditumbangkan. Juga Master terjadi karena pasukan di tim Guardian yang akan mencoba untuk melakukan sebuah defense lagi ke arah belakang. Mencoba menciptakan sebuah defense agar gimana caranya menekan pasukan dari teman-teman tim Marga 27 hingga sebuah comeback mungkin nantinya bisa terjadi. Cuman kalau kita dari pasukan tim Marga 27 di game kali ini ya, mereka sama kayak tadi ya, mereka udah cukup oke di setengah permainan mereka. Cuman untuk di tahap akhirnya atau di tahap buat war dan udah bisa buat harus nyesain arah gamenya, mereka masih kebingungan nih guys. Ada slot kamar katanya, Bang Pokernya Acu katanya. Wah ini tur, iya ini tur Om. Besok Om, besok aku dari jam 1 sampai jam 9. Bang Poker. Bang Poker atau Om Poker ya? Besok aku ada room tour bang, bisa pakai slot biasa jadi besok bisa main. Siapa katanya, ini lagi tur Om. Mereka tur Liga Untat guys, season 10 teman-teman ya. Mencoba untuk menunggu di members. Kaoru apakah akan mencoba untuk membuka sebuah pertarungan lagi? Namun Lordnya ini sedang mencoba untuk diamankan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Marga 27. Mencoba memberikan sebuah luka, apa dengan seorang Skulls yang harus mencoba untuk menjadi sebuah badan di bagian depan. Namun dengan sebuah Girls Pathway yang juga kini diberikan, mencoba untuk memukul mundur seorang Masil, tapi lihat bahwa seorang Masil masih mencoba memasakkan. Pengambil Karl Lordnya pun berhasil dilakukan. Retribution sempat terjadi, bahkan seorang Franz pun harus malah ditumbangkan kali ini. Pasca pun harus mencoba kabur, tapi sepertinya harus ada pemain yang juga dijadikan sebuah korban lagi. Seorang Kaoru pun harus ternyata teramankan kali dan harus berfokus juga bisa menjaga sebuah base-nya. Wave Minion pun mulai masuk, Super Minion yang bakal tentunya melanjutkan pasukan dari tim Guardian. Dan lihat Bos Boller pun kini mulai masuk ke dalam dan harus ada sebuah pengalihan perhatian meskipun gak kuat untuk dilakukan. Dan base-nya pun cukup terbukti bisa dihancurkan. Apakah langsung membuat pasukan dari tim Marga mendapatkan sebuah kemenangan dengan adanya sebuah base yang kini didapatkan Marga 27 akhirnya berhasil membuat gamenya pun didapatkan. Dan untuk dari segi poinnya ya, akhirnya satu sama. Dan kita akan melihat untuk di game yang berikutnya, game yang ketiga, yang tentunya bakal lebih seru karena sama-sama udah berhasil dapetin 1 poin dan akan ada pertarungan yang berlanjut untuk game yang ketiga. Dan kita bahas sedikit dari segi permainan ya. Ada EVP terjadi dari seorang Geryong mendapatkan 4 pemain dan tumbang sebanyak 2 kali. Terus juga memberikan assist sebanyak 2 kali di game kali dari seorang Skulls bersama dengan seorang Wayus. Lalu kan emas juga di sana ya. Kita memang dari segi opsinya tadi Masil dan juga seorang Fast memang kesulitan sama-sama. Kesulitan dari segi jungler ya, karena tumbang juga cukup banyak ya, 2 kali sih guys. Cuman kalau kita lihat dari segi gamenya ya, memang cukup dipimpin oleh seorang Geryong dengan Heavy Crossbow dan positionnya juga cukup bagus. Mungkin bisa dijadikan sebuah pilihan build juga ya untuk teman-teman dari tim Guardian di next game. Dan kalau kita lihat dari teman-teman tim Guardiannya ya, DVP terjadi dari seorang Zun sini dan Fresh. Bener kan kesulitan kan guys. Kalau Martis dia early nggak bisa megang bakal kesulitan banget. Dan itu tadi langsung terbukti. Zico juga berhasil menemukan emas, Kaoru dan juga Fasker mendapatkan sebuah silver. Dan Ide Sasikin juga berhasil terekam dengan waktu yang ternyata 17 menit untuk bisa mengamankan sebuah kemenangan. Dan kita akan lanjut, cuma ada sebuah replay yang berhasil terekam dengan kemenangan yang tadi sempat terjadi ya. Let's go. Ini dia kemenangan yang tadi sempat terjadi. Dan kita akan coba untuk
masuk dalam iklan lagi teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk persiapan ke match yang ketiga. Jangan kemana-mana ya. Oke, kita akan coba break sebentar gitu. Oke guys, kita masuk ke game yang ketiga.
Bisa dibayangin akan menjadi game penentuan ya, yang akan tentunya teman-teman dari tim Guardian dan juga pasukan dari tim Marga 27 lakukan. Karena mengikuti satu cahaya poin lentera. kemenangan yang saat ini akan didapatkan akan menjadi berharga ya. Karena Ini dua saatnya tim udah menguasai berhasil lapangan. mendapatkan sama-sama 1 poin ya kemenangan, hingga ada game point yang harus tentunya terjadi di game yang kali ini. Dan kedua tim sama-sama harus evaluasi sih untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangannya di match yang Tuan, kali ini ya. Apa perintahmu? Dan mulai ada ban yang terjadi. Suzin, Fanny berhasil untuk di-ban. Bruno apakah Aku tidak pernah berhenti masih berjalan. udah ya. Kalian tentunya nggak mau keluar, tentunya harus di-ban. Dari segi hero Mas Bildanya, karena dua tim yang sama-sama bawa Mas Bilda tadi berhasil untuk membawa kemenangan guys. Meskipun caranya beda-beda ya. Rantai ini Dan kalau kita tidak lihat hanya dari mengikat segi Pavius, kita menjadi sebuah opsi utama karena berhasil dilepas untuk di game kali ini. Namun Hayabusa bersama Hilos ini mencoba untuk diambil alih. Ayo bisa. Dan kedua hero tersebut ini sama-sama hero kuat ya dari teman-teman tim Marga 27. Cuman Skulls tadi sempat memakai hero Hilos ya. Sempat ada keluar di game sebelumnya ya Hilos ya. Dan itu kalau nggak salah dipakai oleh teman-teman dari tim Guardian ya. Terus sekarang dijadikan pilihan oleh pasukan dari tim Marga 27. Demi kemuliaan. Dan Tigreal, hero terkuat Fastguard bersama dengan Alpha yang juga kini dijadikan sebuah hyper kah? Hyper yang bakal tentunya sangat-sangat sulit ya untuk bisa tereliminasi karena dengan efek regen dan juga pertarungan yang juga mungkin bisa diperkuat. Ini bakal membuat pasukan dari tim Marga 27 ya dalam harus kesulitan, dan Nathan ini dijadikan sebuah juga pengambilan. Nathan yang bisa dibilang juga jadi hero-hero penting juga nih guys buat di arah late game ya. Dari game juga sebenarnya udah cukup kuat sih. Kalau misalnya ngelawan hero-hero MM yang detail, masih ada Harit mungkin, atau Bruno dilepas. Oh, Bruno nggak dilepas guys. Bruno kayaknya emang udah nggak dilepas ya untuk sekarang ya. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit. Hero apa ya tapi yang bakal di-pick memanfaatkannya. teman-teman dari tim Guardian? Layla, wah Layla nggak mungkin sih. Roger mungkin, wah Roger Biowa Station juga bagus, cuman jarang kelihatan juga di bagian Godland lagi ya. Sapir, wah ini akan dijadikan ke sebuah follow up Kamehameha. Itu yang akan menjadi sebuah senjata andalan. Yang bisa membuat pasukan dari tim Marga 27 bisa memfollow up langsung dengan sebuah pertarungan. Dan Granger, oh ya Granger sih guys, Granger juga jadi opsi harusnya ya. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Oke, mulai full tim dari kedua tim. Dan hero terakhir yang ternyata di-pick oleh serang Wayus apakah akan ke arah hero Gufra ya? Cuma Minotaur sih yang menurutku sih oke. Cuman emang dua hero tank banget ya yang ternyata diamankan oleh pasukan dari tim Marga 27, sehingga fokus damage-nya harus bisa benar-benar diciptakan oleh Nathan, Hayabusa dan juga Sapir tentunya. Yang positioning harus tentunya bagus dari tiga pemain tersebut. Ini bakal sepertinya menjadi tempat di mana pasukan dari tim Marga 27 punya sebuah kesempatan. Begitu juga dengan pasukan dari tim Guardian, mereka harus bisa memperkokoh sebuah inisiasi dengan dari seorang Farsgard yang kita tahu juga sangat-sangat berbahaya dengan hero Giralnya ya. Dan menang kanan ini kata Bang Senso loh. Udah tahu dari draft kah Bang Senso kah?
BTW dari mana kau bang? Sudah lama belum kelihatan ya. Lagi sibuk kah bang Sensok kah? Kita akan lanjut untuk masuk match yang ketiga guys. Kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk mengamankan sebuah matchnya game yang kali ini guys. Welcome to Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends Guardian versus Marga 27 untuk match yang ketiga. Ada kosong katanya. Ini lagi turnamen. Lagi tur. Besok kita ada kosong om. Jam 1 sampai jam 9. Besok kita pakai room tour. 8 jam ya. Yang mau ikutan besok bisa. Kita suruh seorang Skulls langsung bermain ke arah bawah. Tapi malah mencoba untuk memberikan sebuah follow up kah dengan harus ke arah tengah. Beberapa seorang fast guard yang kini mencoba untuk memakai Tigreal, mencoba memberikan penjagaan. Apa dengan seorang Frans yang harus bisa mendapatkan sebuah buff dengan cukup aman tanpa ada gangguan. Tapi Kaoru terlihat juga di area bawah sedang mencoba untuk memberikan sebuah pertarungan. Berhadapan dengan seorang Skulls, kita lihat seorang Skulls apakah cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah dominasi. Karena Pavius juga cukup tebal dan kayaknya akan kembali alat di bagian XP lane, sama seperti kayak game pertama nih guys. Semoga kita lihat di bagian atas, kedua God Laner sama-sama mencoba berjuang. Turnamen Mario katanya, bukan turnamen aku bang, ini turnamen Liga Untat. Turnamen Liga Untat bang. Nah ini ya, yang waktu itu sempat ku siarin terus bang. Jadi beberapa kali sempat aku siarin terus guys untuk Untat ya, karena emang kita puji Tuhan ya masih dikasih kerjasama teman-teman ya. Lihat dari satu buah Spear of apa sempat terjadi. Wahyus harus mencoba mundur kali ini dengan darah yang sekarat, hampir saya terkena sebuah eliminasi. Kita lihat di bagian bawah seorang Skulls pun juga harus berhati-hati mencoba untuk menjalankan lagi wave minion, namun kali ini ada bantuan dari seorang Amyor Filter yang mungkin bisa memberikan sebuah serangan dengan satu bodon leg yang juga masih belum bisa dilepaskan. Masih harus dalam penungguan, namun Turtle pun juga kali ini sempat membuka. Siapakah yang akan berhasil mendapatkan sebuah Turtle yang pertama ya? Frans mencoba untuk memulai sebuah pergerakan untuk bisa melakukan pengambilan di area Turtle yang pertama nih guys. Coba lihat katanya nanti abis ini ya. Rahel, thank you. Nih guys, langsung di SS ya. Mencoba untuk mendapatkan sebuah Turtle, seorang Frans mendapatkan sebuah inisiasi. Ciboyus juga gagal untuk menggunakan sebuah minion Fury. Sebuah Ghost Path yang pun terjadi. First blow pertama didapatkan. Seorang Zun sini membuka pengambilan. Begitu juga seorang Skulls. Dia juga berhasil memberikan tumbangan. Downy Light pun dilepaskan. Tembakan pun masih terjadi. Dan bahkan seorang Frans pun juga harus malah teramankan di game kali ini. Tapi sebuah double kill juga berhasil tercipta. Master pun bahkan mencoba untuk lebih dan mencoba mengejar ke seorang Amel Filter. Dan ini dia sebuah pengambilan tambahan malah berhasil dikerahkan. Bahkan satu buah purple juga akankah dipegang dengan seorang Maskil yang juga kini masih ada di sana. Dan sepertinya akan mencoba untuk mempersiapkan dengan sebuah pengambilan purple dengan sebuah retribution yang tentunya bisa untuk dia keluarkan ya. Tapi tadi sebuah turtle malah berhasil diambil oleh seorang Frans, meskipun Frans harus tumbang duluan ya. Sayang banget sih Frans harus diamankan untuk pertama kalinya ya. Ini ya. Nah, SS dulu ya. Nah, udah. Gak bisa lama ya teman-teman ya. Nanti kalau mau lama-lama atau cek aja ke saluran WA aku guys. Nanti di sana aku kasih. Cuma kayak udah tutup deh. Yang 10 deh. Cuma paling 11 guys. Dengan sempat dilakukan oleh seorang fast guard, meskipun gak ada pemain yang bisa untuk didapatkan, tapi seorang master masih mencoba memberikan sebuah dead sonata untuk bisa memberikan platingan. Dan juga di area bawah seorang Kaoru pun juga mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan. Seorang Skulls pun hampir saja kah tumbang. Mulai ada sebuah pergerakan yang hampir saja membuat seorang Skulls pun kini diamankan. Namun sebuah platingan masih tentunya juga akan dijalankan. Bahkan Zun sini berhasil mengenai seorang Wahyus yang juga harus membuat dia pun berhati-hati. Meskipun memang damage-nya belum terlalu besar untuk di war yang kali ini ya. Dan sebenarnya sebuah turtle yang bentar lagi bakal muncul. Kita lihat pertolongan di bagian XP lane pun masih terus dilakukan. Thank you Karacel ya. Udah dikasih koin-koin kita sama Karacel nih. Makasih Karacel. Pertarungan akan kembali dilakukan. Kita lihat pertarungan dari teman-teman tim Guardian mencoba fokuskan ke area bawah dengan sebuah turtle yang juga saat ini sedang mencoba diambil oleh serang Frans di sana. Namun lihat
Sebuah Phoenix Fury pun berhasil terbuka. Turbo berhasil untuk juga diamankan. Mythicus pun kembali ready. Bahkan seorang Boy Spawner terkena eliminasi. Dan bahkan sebuah Dead Sonata yang juga berhasil dikirimkan pun membuat seorang Masih pun juga harus tertumbangkan di match kali ini. Ngebela Purple pun akhirnya juga terjadi. Dan ini bencana buat pasukan dari teman-teman tim Marga 27 tentunya. Apa dengan kondisi di mana sebuah turret pun saat ini sepertinya akan mencoba untuk mereka dapatkan. Guardian mulai mencoba untuk memberikan tekanan bersama Donelai kembali yang mencoba dilepaskan, tapi platingan pun masih dijalankan bersama dengan Dead Sonata yang juga dikirimkan. Tiger yang dalam ancaman mencoba untuk area belakang, dan menuntungnya satu buah platingan pun masih cukup kuat untuk bisa dilakukan, dan masih dengan menunggu seorang Skulls untuk bisa melakukan pergerakan lagi. Memang kedua XP Lane yang sama-sama kuat akan sangat sulit untuk bisa dieliminasi tanpa ada bantuan yang lebih dari teman-teman tim tengah atau teman-teman yang ada di area atas ya. Nah, kita lihat seorang Skulls pun harus mencoba untuk menjalankan lagi sebuah wave minion yang ada di area bawah. Karu terlihat apakah akan mencoba membuka satu badan shot panik dengan mencoba untuk memberikan sebuah pressure lebih ke seorang Skullsnya di game kali ini. Terus mencoba untuk memberikan sebuah pressure lebih, dan udah mulai sekarat dari seorang Skulls. Meskipun kita tahu juga dengan beberapa bantuan yang juga kini akan datang, tentunya akan menyulitkan seorang Kaoru kalau misalnya ingin melakukan sebuah tumbangan, apa dengan bantuan dari seorang Mascil yang bisa menggunakan sebuah shadow kill untuk bisa membuka eliminasi ya. Skulls masih harus berjuang mencoba untuk kembali melakukan satu buah platingan. Geryon juga masih menunggu di bagian atas, mencoba untuk mengantisipasi dengan sebuah pergerakan yang mungkin bisa terjadi. Sebuah Phoenix Fury pun langsung dilakukan bersama dengan Donelai juga terjadi. Implosion pun langsung diberikan, dan kita serang Fasgar akankah berhasil untuk diamankan dengan sebuah pengancaran karakter yang juga berhasil dilakukan seorang DN Master, dan menjadi sebuah pemain yang sangat-sangat berbahaya ya. Berhasil membuka 3 pick off, dan kita lihat beberapa item yang udah berhasil diambil oleh dirinya. Atau saya Escape Pincher udah menjadi sebuah opsi pertama, dan Endless Battle akankah dijadikan sebuah opsi yang berikutnya bersama dengan sebuah Malik luar yang mungkin juga dijadikan sebuah pengambilan nanti, dan Donny Light dikeluarkan lagi bersama dengan sebuah mitigasi yang juga sempat dilakukan. Ghost pun sempat nggak aman, namun pengambilan Turtle pun juga berhasil dilakukan bersama Dead Sonata yang juga masih dikirimkan. Sebuah purple-nya untungnya masih cukup aman seorang Mascil dapatkan, dan kita akan mencoba memberikan sebuah luka dengan sebuah shadow kill tambahan. Ghost Pattern pun sempat terjadi, namun pergerakan pun dihambat dengan beberapa pemain dari pasukan tim Guardian kali ini, dan harus kembali mundur tanpa ada sebuah pengambilan yang terjadi. Dua tim sama-sama ternyata cukup kuat kalau kita lihat dari segi pertarungan, dan pengambilan dari segi rest buff juga masih bisa dikuasai dengan sangat baik oleh seorang Mascil yang saat ini sepertinya dari segi level berbeda sekitar 11 ke 9 guys. Berbeda 2 level ya. Dua perbedaan sangat-sangat penting sih. Manfras memang belum ngebuka dari segi war dulu sih. Lihat beberapa kali belum mau ngebuka war ya. Di saat memang tadi beberapa kali seorang Mascil udah ngebuka war duluan. Ya segi KDA kita lihat dari seorang Frans ya udah cukup baik dengan berhasil mendapatkan sebuah point kill, dan kita lihat dengan mencoba untuk masuknya ke dalam seorang Skulls pun akankah ini berhasil ditumbangkan. Pembalasan karena sebuah pick up pun sepertinya akan terjadi, namun sebuah double kill pun juga harus terjadi. Bersama dengan sebuah triple kill juga akan dilakukan karena seorang Geryon yang mungkin bisa diamankan juga di match kali. Tapi lihat bos seorang Mascil juga mencoba untuk menjalankan mikronya di area bawah untuk kali ini. Coba hancurkan di area turret area bawah, namun lihat bahwa satu buah pengambilan Karina turret pun juga berhasil teman-teman dari tim Guardian dapatkan. Dan semua orang juga harus berfokus menjalankan lagi satu buah platingan. Domina Ace berhasil diambil oleh seorang Skulls, teman masih terdiamkah dirinya? Apa dengan sebuah purple yang harus diambil, dan Mascil harus melakukan sebuah retribution untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple ternyata ya. Pascal juga masih berjaga-jaga mencoba mencari sebuah peluang lagi. Apa dengan persiapan Kara Lord yang tentunya mungkin bisa disetup oleh pasukan dari teman-teman tim Guardian kali ini. Lord pun mulai mencoba eliminasi. Berhasil untuk didapatkan langsung oleh pasukan dari tim Guardian dengan objektif yang udah berhasil mereka juga jalankan. Mereka turret, mereka udah berhasil push, dan pasukan dari tim Marga 27 baru dikasih 2 poin kill aja ya. Mereka harus bisa mencari cara gimana agar bisa memainkan lagi pertarungan dengan baik, dan Mascil bergerak kembali mulai di atas, mencoba menjalankan mikro untuk pasukan dari tim Guardian untuk bisa dihancurkan dari segi turret dan Geryon.
menjadi salah satu pemain yang tentunya bisa memberikan sebuah impact ya. Dan ini guys yang tadi aku bilang guys, kalau misalnya mereka pakai hero tank 2 biji ya, ini bakal kesulitan kalau misalnya nggak ada pemain yang bersinar ya. Cuman masih di arah mid game sih guys, masih ada late game yang mungkin ada perbedaan. Apalagi kita tahu bahwa Nathan sangat-sangat berbahaya nantinya, bisa dijadikan sebuah opsi dari segi pertarungan tentunya. Tapi dengan Nathan yang bakal jadi Hayabusa, menurutku sih bakal kesulitan juga sih guys. Dan hampir saja terkena sebuah Spear of Alpha yang bakal juga ternyata malah membuka sebuah Kamehameha dari Sapphire. Dan dengan pengambilan para turret yang juga terjadi bagian atasnya, pengambilan turret pun juga saat ini sedang mencoba dimainkan di arah tengah. Spear of Alpha akan kembali terjadi, tapi Minion Fury pun juga bisa dihindari. Di sebuah double kill pun terjadi. I am your filter seperti akan mencoba untuk melakukan sebuah triple kill. Apa juga dengan seorang fast guard yang juga kini berhasil diamankan. Gary yang malah berhasil membawa sebuah pengambilan duluan. Ini akan menjadi sebuah momen comeback yang teman-teman dari tim Marga 27 bisa dapatkan. Apa dengan sebuah keuntungan yang sudah berhasil untuk mereka lakukan sekarang. Bagaimana caranya mereka berfokus agar bisa ngejaga dari segi wave minion ya, untuk bisa dijalin terus dan berfokus ke arah objektif ya. Harus bisa mainin 3 wave minion ya, atau 3 lane. Dan bersiap juga untuk bisa ngambil ke arah Lord. Dan kalau kita teman-teman dari tim Guardian juga, kayaknya mereka harus lebih berhati-hati, karena satu kesalahan sangat berbahaya banget. Bakal sangat penting banget guys, satu kesalahan bisa berbuah kekalahan ya. Hingga harus dijadikan sebuah pemawatan yang bagus jika ingin mendapatkan sebuah kemenangan. Tapi Masil di game yang kali ini sudah mencoba untuk berhati-hati, mencoba terhindar dari sebuah masalah yang mungkin bisa terjadi. Masil harus pulang ke belakang lagi. Gary yang juga sedang mencoba membuka satu Magic Sentry, mencoba untuk melakukan sebuah pencarian para pemain-pemain yang mungkin bisa diamankan. Tapi pengambilan karena sebuah Commander pun juga kini akan didapatkan. Harus mengambil dan akan mencoba untuk memperkuat juga sebuah pengambilan karena Lordnya ya. Apalagi beberapa efek zoning yang juga saat ini sedang dilakukan oleh pasukan dari tim Guardian di sana. Pasukan dari tim Marga 7 harus bisa mencari cara gimana caranya mereka bisa membuat pasukan dari tim Guardian juga kesulitan untuk bisa menangkal ke arah Lordnya. Mungkin dengan sebuah split push masih lah, cuman memang pertarungannya sangat besar. Apalagi kalau misalnya pasukan dari tim Guardian berhasil dengan sangat cepat membuka sebuah pengambilan ke Lord untuk bisa diamankan. Dan ini langsung dibuktikan. Meskipun sebuah tembakan ini juga tadi sempat dilakukan oleh seorang I'm Your Filter, meskipun harus gagal untuk melakukan sebuah penculikan. Dan Spear of Alpha sempat terlihat langsung ke arah sebuah Purple, berhasil langsung mengunci apa untuk bisa didapatkan kali ini. Dan ini akan menjadi sebuah pengambilan kemenangankah yang teman-teman dari tim Guardian bisa dapatkan untuk di match yang kali ini. Apabila Lord yang mulai berjalan, kita lihat masih dengan satu mobil lettingan lagi. Pasukan dari tim Guardian sedang menunggu kesempatan untuk bisa masuk ke bagian dalam. Cuman Wasil dengan pertaruhan yang harus tentunya dilakukan, harus bermain di belakang, gak bisa terburu-buru. Dan I'm Your Filter begitu juga harus bermain dengan baik dengan positioningnya jika ingin ada sebuah comeback yang bisa didapatkan di match kali ini. Bersama keserangan Nathan, tapi sebuah shadow kill pun dilakukan duluan. Franz seperti dalam ancaman, tapi Maskell pun juga harus kembali pulang. Nggak bisa masakan, tapi Lord pun mulai kini melakukan sebuah penghancuran ke area atas. Dan sebuah Minion Fury sempat terbuka, Gus Petway bahkan juga mencuri gunakan. Keborongan pun sempat terjadi. Bersama Implosion dan semua montek dan serangan Fasga pun kembali juga terjadi. Bersama dengan beberapa pemain kali juga berhasil didapat oleh pasukan Guardian. Terlihat dari 2 orang pemain yang kini tumbang. Marga 27 akankah berhasil dihancurkan turretnya di bagian atas? Akan menjadi sebuah opsi tentunya. Dan ini dia menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah kemenangan. Apa dengan hampir saja turret di bagian tengah pun juga berhasil didapat. Apa dengan sebuah Kamehameha yang juga berhasil dikeluarkan, membuat seorang Den Master pun juga kini berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Kamehameha yang sangat dalam dari segi damage bakal jadi sebuah ancaman besar juga jika nggak ada pemain yang bisa untuk mencari cara untuk bisa mengamankan seorang I'm Your Filter ya. Dan berikan Blood Armor yang udah berhasil juga dikunci untuk seorang Kaoru, tentunya mencoba mengantisipasi dengan damage yang bisa dikeluarkan oleh seorang Geryon dan juga seorang I'm Your Filter. Dan ini dia, tembakan kematian kembali sempat terjadi meskipun gagal untuk bisa membawa pemain untuk bisa diamankan. Tapi cukup bisa membuka sebuah vision tentunya dan sebuah purple
juga sepertinya berhasil untuk seorang Maschill dapatkan ya. Belum ada gangguan besar yang teman-teman dari tim Guardian bisa kembali lakukan, karena mereka juga harus tahu ya, satu kesalahan juga bisa berujung dengan sebuah kekalahan. Menunjukkan pasukan dari tim Margaret 7 yang nggak mau terlalu terburu-buru untuk membuka sebuah pertarungan. Mereka masih dengan kehati-hatian mereka masing-masing, dan mungkin akan jadi lebih seru untuk dari segi lore-nya di game kali ini ya. Karena lore yang ketiga bakal sangat-sangat sulit untuk bisa didapatkan nih guys. Dengan sebuah efek zoning yang juga akan dilakukan seorang Fastguard menunggu di members, mungkin bisa memberikan sebuah dorongan dan juga implosion tambahan di saat pemain-pemain dari pasukan dari tim Margaret 7 mungkin bisa diamankan duluan. Jadi dikasih space buat ngasih ulti dan juga dorongannya sih Fastguard sih di game kali ini ya. Karena kalau misalnya orang yang gak tahu Fastguard, biasanya beberapa pemainnya mungkin bisa lebih bebas ya. Cuman kalau untuk sekarang mereka lebih berhati-hati karena Fastguard bisa menjadi pemain yang sangat berbahaya. Dan lordnya, cuma gue nggak expect sih bakal lordnya diambil dengan mudah. Gue bakal mencoba untuk maksain resiko, cuman untuk lord yang ketiga ini bakal lebih kuat dan punya kesempatan yang besar buat bisa ngamanin kemenangan, apalagi dengan sebuah base yang ada di area atas dan juga di area bawah udah berhasil dihancurkan ya. Dan akan ngebuat dari skill lordnya langsung masuk ke dalam, tapi sebuah mitigasi dilakukan duluan, terlalu terburu-buru. Tapi mungkin bisa memberikan sebuah shock buat teman-teman dari tim Margaret 7 yang masih harus mencoba untuk menjaga sebuah base-nya di area dalam sana. Namun dengan seorang Zun sini yang juga kini akan mencoba untuk melakukan sebuah pertarungan, tapi sebuah silih kebun sempat terjadi. Namun dengan adanya sebuah penghancuran ke arah base yang juga akan terjadi, seorang Kaoru pun terlalu depan dan harus malah ditumbangkan duluan. Begitu seorang Franz yang kini hilang. Tapi dengan bantuan seorang Dean Master pun terkena sebuah tembakan, double kill pun dilakukan. Fastguard harus juga tumbang. Bersama dengan penghancuran ke arah turret yang di arah tengah juga berhasil dapatkan. Tapi lihat terlalu Saka, seorang Dean hampir saja terkena sebuah sambutan. Entropi sempat terbuka dan tembakan lagi sempat juga tercipta, namun gagal untuk bisa membuka sebuah PGS. Sebuah meeting gas pun digunakan untuk bisa mendapatkan sebuah purple di game kali ini. Win-win udah berhasil diambil. Harus ada beberapa pengambilan lain yang harus tentunya teman-teman dari tim Guardian lakukan, karena dengan posisi sekarang mereka sepertinya harus dalam tekanan. Tapi dengan fokus dari pasukan dari tim Margaret 7 yang mulai mencoba untuk ke arah tengah, mencoba untuk menghancurkan sebuah turret, dan tembakan pun kembali mencuri kirimkan lagi di sana. Bahkan membuat dari seorang DN pun gak cukup punya banyak darah ya. Sebuah purple pun juga saat ini sedang dikuasai. Baru pun harus berhati-hati. Apakah terpancing kali ini bisa mencoba untuk memberikan sebuah luka karena beberapa pemain, dan di masa Satanik pun seperti digunakan. Mitigas pun gagal untuk bisa memiliki pemain, dan Kaoru terlihat sedang mencoba untuk membuka ke sebuah pengambilan karena seorang MBO Builder ya, yang kembali mencoba memberikan sebuah tembakan tambahan, dan Donny Light-nya seperti cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah eliminasi. Memberikan sebuah paksaan terus ke seorang Skulls yang juga haruskah berhasil untuk dieliminasi. Mencoba memberikan sebuah darah tambahan lagi, dan Dan Master pun berhasil memberikan sebuah fall up dan tembakan. Masih juga digunakan sebuah gempuran. Di saat sebuah speed push pun juga masih dimainkan Maschill. Untungnya masih ada pemain lain yang juga sedang mencoba untuk memberikan sebuah clearance tambahan, yang membuat pasukan tim Guardian pun masih mempertahankan sebuah keuntungan sekarang. Apa dengan tekanan yang kembali juga harus tentunya teman-teman dari tim Margaret 7 dapatkan ya. Wah, mereka pinter sih guys. Mereka di saat genting pasukan dari tim Margaret 7 punya kesempatan buat ngambil cara gamenya, mereka lebih berani buat manfaatin dari segi pertarungan ya. Khususnya memang seorang Kaoru yang memang jadi pemain yang cukup tebel guys ya. Pemain bilang rasa berdiri, rasa mundur. Artinya apa itu Bang Messi? Pokoknya nggak mau mundur ya, maunya di mau di depan mulu bro. Nah, itu guys, kayaknya ya. Kuat banget bro, buset dah. Yang bisa menghentikan dirinya sepertinya hanya Tuhan Yang Maha Esa teman-teman ya. Pengambilan lore, kita lihat siapa yang akan mencoba dapatkan, dan Skulls membuka one lasit. Dan juga sebuah minfuri juga terjadi. Sayang sekali seorang Kaoru terlalu dalam yang membuat dirinya pun harus sepertinya terkena sebuah gengkingan. Legendary pun bahkan berhasil dilakukan. Bahkan seorang Franz pun juga kini diamankan, menyisakan seorang Dean Master yang sendirian, dan ini akan menjadi sebuah bencana untuk bisa mengamankan langsung ke sebuah gamenya. Dan dengan satu lagi yang juga kembali keluarkan demo Satanik pun, apakah akan terjadi Death Sonata yang mungkin bisa dikirimkan
mencoba mengenai pemain dari pasukan tim Marga 7, tapi masih dengan menunggu sebuah poin untuk bisa berjalan. Yang akan menjadi sebuah keuntungan Kak untuk langsung memberikan sebuah kemenangan. Abang masih menunggu sekitar 10 detik untuk bisa membuat seorang Fast God pun respawn dan memasukkan langsung ke bagian dengan sebuah gas Patchway. Ini akan menjadi sebuah kemenangan yang akhirnya malah terjadi dengan sebuah momen yang berhasil dilakukan langsung oleh pasukan dari tim Marga 7 di match yang kali ini, game yang ketiga. Marga 7 melakukan sebuah kemenangan di sana dan akhirnya membuat pasukan dari tim Guardian pun harus melakukan sebuah kekalahan dan MVP pun berhasil terjadi karena soal Amio Filter yang sangat-sangat sulit untuk bisa dicari dari segi point kill ya. 9 pick off menjadi pemain yang sangat berbahaya dengan tumbang cuman 2 kali aja ya. Kalau harusnya pegangin Sapphire tuh guys, lihat ya, jangan takut, gak usah mundur. Nah itu ya, wah, rasa budi, rasa mundur. Nah mantap guys. Suga juga bermain dengan sangat baik dan Garyong menjadi pemain yang juga cukup bisa memberikan damage meskipun harus cukup banyak mendapatkan sebuah assist ya. Emang Sapphire ya guys, benar-benar harus dipegangin dan tadi Kaoru terlihat sempat emang kuat jadi badan banget, cuman gagal untuk bisa memberikan dua pressure lebih ke arah pemain-pemain yang lain dan lebih ke arah seorang Skulls ya beberapa kali. Kulihat si Kaoru lebih ngarahin ke arah Skulls ya, yang mungkin memang cukup kuat juga buat jadi badan di bagian depan guys. Sehingga pemain yang lainnya ketutup guys, apalagi dengan positioning yang juga kayaknya cukup bagus dari seorang Your Filter, jadinya agak sulit untuk bisa ngejar dirinya. Dan Fastguard harus melakukan sebuah luka manja dengan sebuah coklat yang terjadi dan Jun Sini bersama dengan dua pemain harus mendapatkan juga sebuah emas ya. Ini blunder guys Hingga waktu 19 menit gagal untuk bisa membuat kemenangan tercipta. Dan kita akan lihat sebuah statistiknya dan kita akan lanjut untuk lihat sebuah replay yang berhasil terekam. Yang sebuah kemenangan yang tadi berhasil untuk didapatkan guys. Ini dia sebuah momen kemenangan yang terjadi dengan seorang Granger ya, yang akan sangat sulit menahan sendirian di area sebuah base-nya kali, dan akhirnya membuat pasukan dari tim Marga 7 berhasil melakukan sebuah pengambilan kemenangan dan ngebuat pasukan dari tim lawan pun berhasil untuk dikalahkan. Teman-teman yang pengen lihat dari segi replay fullnya langsung aja ke YouTubeku guys, nanti bakal ku upload untuk dari fullnya. Selamat buat pasukan dari teman-teman tim Marga 7 dan nice try buat teman-teman dari tim Guardian. Next time kita bakal ada scream atau mungkin caster di turnamen lagi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu follow akunku dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTubeku guys. Oke? Izin pamit, sampai jumpa semuanya di lain hari. Dadah.